Halo, selamat malam, Renat. Selamat malam, Bu. Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Tepat waktu ini sebelum jam 19 ya. Kita akan mulai pada malam hari ini dengan pembukaan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, nah sebelumnya kita saling berkenalan dulu ya, Renat. Kita ini ya, private ya. Nah, perkenalkan, nama saya Insyira Oksa Sinta, biasa disebut Oksa. Nah, nanti Renat bisa panggil Miss Oksa aja, biar gampang. Oke, salam kenal ya. Renat bisa perkenalan diri dulu. Hobinya apa, Renat? Namanya? Ah, Nama saya Renat Pan. Oke. Hobi Renat apa biasanya? Main game Main game? Game apa Renat biasanya yang dimainin? Roblox, Roblox? Terus apa lagi selain Roblox? Minecraft. Minecraft, Minecraft juga main ya. Terus apa lagi selain Roblox sama Minecraft? Itu saja. Itu aja yang sering dimainin. Oke, berarti Renas udah familiar ya sama game ya, sama gadget, udah sering pakai gitu. Oke, Renas Ya. di sini cita-citanya jadi apa Renas? Hmm. Menjadi astronot. Renas, wah keren banget Renas cita-citanya. Makanya pengen belajar programming ya. Iya betul. Oke, nah motivasinya Renat pengen belajar coding atau pemrograman itu apa Renat sebelumnya? Ada motivasi pengen bikin game atau pengen bikin apa gitu, website atau apa? Mau bikin game. Pengen bikin game. Tidak. Oke, Ya. nah, sip. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai belajar Python ya, Renat. Renat sudah mengikuti kelas sebelumnya, Python Start? Python start. Ya, sudah pernah mengenal apa itu Python? Eh, Langsung Bahasa ke Python Pro. Python Pro ya. Oh, berarti langsung ke Python Pro. Berarti Rena sebelumnya sudah kenal sekilas dengan bahasa pemrograman Python atau belum? Sudah. Sudah? Sudah, Rena? Oke, berarti sudah lumayan familiar ya apa itu bahasa Python. Oke, nah Miss izin untuk share screen ya, Rena. Oke, apakah sudah nampak, Rena? Nampak, Bu. Oke, bentar ya. Kita slideshow. Loading. Oke, kita di sini nyantai aja ya, Renat. Kita akan belajar tentang Python gitu. Nah, Introduction Python. Nah, sebelumnya berarti Renat sudah mengerti ya, sudah kenal apa itu Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman Python. Nah, Python kenapa kita pelajarin? Nah, karena ini lebih mudah, Renat. Jadi dia bahasa yang paling mudah, bahasa pemrograman yang mudah kita pelajari yakni Python gitu. Nah, sama seperti kita belajar bahasa Inggris, nah kita juga bisa belajar bahasa pemrograman. Kalau bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan manusia ya, Renat. Nah, kalau kita belajar pemrograman, bahasa Python untuk berkomunikasi dengan komputer ya, Renat. Gitu. Nah, makanya kita perlu buat belajar Python gitu. Nah, welcome to the Python Pro Course gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari apa saja, Renat? Nah, kita akan mengetahui bahwa ternyata bahasa Python itu sangat keren loh, Renat. Gitu. Nah, terus yang kedua, learn the capabilities of an online platform for software development. Gitu. Lalu yang ketiga, write your first Python program. Nah, nanti kita akan berlatih untuk menulis bahasa pemrograman Python pertama gitu.
Nah, getting acquainted. Ini karena kita private, maka kita lanjut. Nah, ini ya. Why do we program in Python? Nah, ternyata bahasa Python itu bahasa yang paling sering digunakan di seluruh dunia loh, Renan. Nah, di antaranya ternyata ada bahasa apa aja nih, Pak Renan? Ada Python ya di urutan pertama, lalu ada C++ di urutan kedua, lalu ada Java, yang keempat apa ini, Renan? C ya, bahasa C. Terus ada bahasa C, hashtag ya ini. Lalu ada bahasa PHP, bahasa R, ini kalau bahasa R itu biasanya untuk bidang statistika gitu. Lalu ada JavaScript, biasanya kalau bikin website pakai ini juga bisa. Lalu ada Go, lalu ada assembly. Nah, ternyata di seluruh dunia itu yang paling banyak digunakan adalah bahasa pemrograman Python, Renat. Nah, kayak gitu ya. Jadi alasannya kenapa kita belajar Python? Karena yang pertama alasannya sering digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan ternyata ini adalah produk-produk yang sering kita ketemui di setiap hari. Ada Google, ada IBM, ada Intel, eBay, YouTube. Nah, semua produk ini ternyata dibuat dan disusun dari bahasa Python loh, Renat. Iya. Berarti sangat familiar ya kita dengan produk-produk Python ya, gitu. Nah, ternyata game juga dibikin dari Python ada nih, Renat. Ada The Sims, gitu. Ada World of Tanks. Kira-kira ada yang pernah dimainin nggak ini, Renat? Dari empat Enggak, game ini? Nggak pernah. Nah, Pak. ini juga belum pernah main gamenya. Tapi ternyata ini ya, mereka bikin programnya pakai Python, Renat. Jadi bisa bikin game gitu dari Python. Nah, ternyata ini apa, Renat? Renat udah pernah lihat belum ini benda apa? Belum, baru pertama kali lihat ya. Ini adalah microcontroller. Biasanya kalau bikin robot atau IoT, nah itu menggunakan microcontroller untuk menyusun ya. Balik lagi. Nah itu, atau yang dinamakan dengan Mic US. Dan ini ternyata juga bisa memprogram dengan menggunakan bahasa Python, Renat, gitu. Mau bikin robot, nah itu. Masuknya di machine learning nanti. Nah, ini Python proficiency is highly valued in the labor market. Gitu. Python ternyata banyak nih yang menggunakannya nih. Top paying and most popular programming language in ini 2020 ada ternyata yang poin pertama ada Python gitu ya. Juara satunya. So, why do we program in Python? Dan ternyata Python is used to automate routine process. Biasa digunakan untuk automasi routine process gitu. Sering digunakan ya. Lalu handling and analyzing message. Ada automatic report generation and big calculation and much more. Ada banyak ini fungsinya Python programming gitu. Ini ada kita lihat ada data analis. Nah, tuh, ternyata urutan pertama ya, data analis mereka seringnya pakai Python juga. Ternyata. Terus ada web development. Nah, ini ada system administration atau DevOps. Nah, itu. Lalu ada machine learning itu juga pakai Python. Nah, saya juga seorang machine learning developer. Renat. Jadi sering setiap harinya saya menggunakan Python programming. Nanti pakai TensorFlow. Nanti kalau Renat sudah belajar lebih jauh lagi akan mengenal TensorFlow. Gitu. Nah ini, every developer should know certain basic concept. Nah, sebelum kita membuat program, mengetik program Python, kita perlu untuk mengetahui konsep basicnya terlebih dahulu, Renat. Nah, apa aja sih konsepnya? Nah, ini Renat. Sebelumnya, apakah Renat sudah pernah dengar apa itu algoritma? Banyak. Pernah ya? Pernah dengar ya? Oke. Ya. What an algorithm is? Gitu. Apa itu Renat? What is algorithm? Eh, Algoritma urutan ya.
urutan. Jadi algoritma adalah sebuah urutan untuk menyelesaikan Oh, suatu tujuan ya. Gitu. Jadi sering dalam sehari-hari kita melakukan algoritma, Renat. Seperti contohnya, cara membuka Zoom, gitu. Nah, tadi kayak Renat mau masuk kelas ini, nah caranya bagaimana? Kita install terlebih dahulu aplikasi Zoom, lalu kalau sudah install, kita masuk melalui link atau menggunakan username dan password, ini ya, passwordnya, kelas, passcode gitu. Nah, baru bisa masuk, nyalakan mikrofon gitu kan, nyalakan video gitu. Itu adalah sebuah proses gitu. Jadi secara urut ya gitu. Nah, yang kedua, what a programming language is. Nah, itu. Yang kedua, bahasa pemrograman itu apa, Renat? Nah, itu. Jadi kalau algoritma adalah urutan prosesnya. Nah, kalau bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer gitu ya. Kalau bahasa Inggris tadi untuk dengan manusia, ya, ya kan, human ya. Kalau Python untuk komputer gitu. Terus yang ketiga, what a program is. Nah, apa itu program? Apakah itu program, Renat? Mau berpendapat? Program aplikasi apa? program Ya, program adalah kita biasanya kalau bikin program gitu ya, berarti sudah, oh, tapi sudah familiar ya program. Nah, jadi kalau di sini program adalah gabungan dari algoritma dan juga bahasa pemrograman, benar. Jadi algoritma tadi kan proses ya, urutan ini untuk melakukan suatu tujuan. Nah, kalau program kita akan menuliskan urutan itu tadi untuk mencapai suatu tujuan dengan bahasa pemrograman, Renat. Jadi kita nulisnya pakai, ngetiknya pakai Python gitu. Jadi Python itu alatnya buat kita komunikasi sama komputer gitu ya. Jadi apa perbedaan antara ketiga ini sudah paham ya, Rena? ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, jadi sudah bahas nih. An algorithm is a sequence of operation aimed at achieving a goal gitu. Dia adalah sebuah sequence atau urutan untuk menjalankan sebuah tujuan gitu ya, mencapai sebuah tujuan gitu, achieving a goal. Tuh, ini tadi adalah contohnya ya, gitu. Algoritma-algoritma. In a good algorithm, gitu. Udah, kita lewatin saja ini. Nah, selanjutnya ada programming language tadi. Sudah dijelaskan sebelumnya. Programming language atau bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin komputer gitu. Jadi alatnya adalah bahasa pemrograman ya. Nah, yang kita pelajari apa, Rena? Python. Oke, ya. Nah, ini. Selanjutnya, program ya. A program is an algorithm written in a programming language. Jadi, program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman, Renat. Gitu. Sampai sini paham, Renat? Paham. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. How do we write a program that a computer can understand? Nah, bagaimana, Renat? Nah, ternyata dalam pemrograman Python, kita memiliki rules, kita memiliki aturan. Nah, aturannya ada tiga yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, the start rule. The first command of the program should be written at the very beginning of the line. Jadi, aturan yang pertama, jadi kita saat menulis program Python, sama halnya kita menulis seperti pada buku catatan. Kita mulai dari atas ya, pojok atas gitu. Nah, urut nanti nulis baris pertama, lalu dilanjut baris kedua, dan seterusnya. Jadi kita menulisnya secara urut ya, Renat. Gitu. Itu aturan yang pertama. Lalu aturan Ya. yang kedua, apa Renat? Nih, the rule of order. Commands are executed in order if they are written exactly under each other. Gitu. Nah,
Jadi sangat sensitif ya bahasa pemrograman Python itu. Jadi kayak spasi, koma, nah itu tuh harus kita perhatikan saat menulis program. Karena Python itu sangat sensitif gitu. Jadi kurang spasi, kurang koma, itu bisa error programnya nanti kalau kita running. Gitu. Sampai sini paham, Rena? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, aturan yang ketiga, rule of code design. Nah, pada Python, itu ternyata sangat sensitif ya, Nenat. Nah, antara lower letters dan uppercase letter. Jadi, huruf kapital dan juga huruf kecil itu sangat sensitif pada bahasa pemrograman Python, Nenat. Jadi, Ya. kalau kita nulis program di Python, harusnya kapital, tapi kita nulis kecil tuh, huruf kecil. Nah, itu ternyata error, bisa mengalami error, Renat. Jadi kita perhatikan lagi, jangan sampai ada yang salah, dan itu akan melatih ketelitian kita, gitu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sama Renat? Tidak. Belum ada ya? Oke, ini selanjutnya. Ini. Ini adalah kesimpulannya. Jadi, yang pertama, Python is a word famous language that can be used to solve a variety of tasks. Ya, jadi Python adalah bahasa pemrograman yang sangat terkenal di seluruh dunia, gitu, dan dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak hal ya, banyak tugas, gitu. Terus yang kedua, a program is an algorithm written in a programming language. Jadi sebuah program dapat ditulis dengan ini ya, algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman gitu. Jadi sebuah program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Oke, sampai sini paham ya, Nat? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang nomor tiga, conclusion-nya, untuk menulis sebuah program, nah kita dapat mengikuti aturan ya, rules. Dapat mengikuti aturan yang general, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini aturannya, gitu. Oke. Oke, sampai sini paham, Renat? Gimana? Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti kita akan belajar langsung praktek pada platform. Apakah Renat sudah diberi akses username dan password? Ya. Sudah. Sudah atau belum, Renat? Sudah ya? Oke. Belum. Nah, ini belum. Lupa. Lupa. Oke, nanti coba saya cek lagi di platform nanti ya. Nanti saya kirim di chat. Nah, ini. Kita lihat dulu perintahnya. What can the platform do? Apa sih yang kita kerjain nanti, Renat? Nah, ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada algorithmic, lalu samping kanannya ada main, course. Nah, course ini kita akan menemukan course yang kita ambil, Renat, gitu. Nah, yaitu apa? Python Pro ya, gitu. Nah, terus ini untuk laboratory. Nah, ini ada juga laboratory itu untuk personal program, gitu. Jadi ini kita bisa mencoba untuk mengetik bahasa program Python di sini, program Python di laboratory, gitu. Nah, nanti untuk latihannya kita bisa klik bagian kalau dari klik course, lalu Python Pro, kita pilih lesson satu. Nah, kita bisa menyelesaikan yang pertama dulu ini. Ini adalah the first program. Nah, lalu selanjutnya, kalau kita sudah menyelesaikan yang nomor satu, lanjut ke nomor dua di data output, gitu. Oke. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Dan tuh, ini adalah ya, yang warna kuning ini adalah extra practice. Practice. Jadi yang wajib kan yang nggak wajib. Maksudnya yang kita kerjain dulu nomor satu dan dua dulu. Nah, kalau Renat masih pengen lebih nih biar tambah jago, nah kita bisa mengerjakan yang ini Renat, yang warna kuning ini ada ekstranya gitu. Nah, ini untuk teorinya, ya itu bisa dibaca lagi di sini ya Renat gitu. Nah, ini kalau tampilan dari ini ya, laboratory.
Nah, nanti kalau di laboratorinya seperti ini. Kita bisa mengetik program di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan, nanti klik yang bagian ini, Renat. Nah, nanti akan ada ini ya, perintahnya gitu. Jadi kita bisa mengetik sesuai dengan perintah dari soal tersebut. Lalu, kalau sudah, kita coba running. Running itu contohnya, nah ini tombol apa ini, Renat? Play ya. Betul. Ini dinamakan tombol play atau running program. Gitu. Kita run untuk mengetahui hasilnya atau outputnya. Nanti outputnya kalau sudah akan muncul di sebelah sini kanan. Nah, oke. Nah, nah ini Nenat. Jadi di sini nanti ada perintahnya dulu nih. Soalnya apa? Nah, nanti kita coba tulis programnya, kita ketik, lalu kita running yang tadi, klik play. Nah, terus di klik tanda ini ya, centang gitu, cek program. Lalu kalau sudah nanti akan ini kita juga perlu untuk klik di sini kan ada kotak ini. Nah, nanti kita bisa klik juga checklistnya untuk lanjut ke level berikutnya gitu, Renat. Nah, ternyata di platform Algorithmics kita juga bisa membuat project, Renat. Dari mana? Dari sini. Nah, di sini kan tadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti Renat bisa klik laboratory, lalu kita bisa klik ini, Renat, project gitu. Nah, lalu bisa klik create project. Nanti kita bisa membuat sesuai dengan project kita, yakni pilih yang Python gitu. Oke, sampai sini paham, Renat? Paham? Kalau ada yang belum paham, ditanyain aja, nggak apa-apa, santai aja. Kita di sini bermain dan belajar. Oke. Nah, karena tadi materinya sudah kita pelajari, nah kita akan ini ya, belajar secara praktis, prakteknya biar lebih paham. Oke, nah berarti sebentar. Kita akan ke platform Algorithmics. Ini untuk Renat, apakah sudah familiar dengan platform ini, Algorithmics? Sudah? Iya. Sudah ya? Oke. Nah, ini Renat, sebentar. Kita ulang grup. Sebentar ya. Loading. Oke. Nah, ini aku klik yang Python Pro. Renat. Oke. Untuk mengetahui password dan juga username-nya ya. Nah, ini print student. Sebentar. Nah, ini Renat. Copy, paste. Ya, chat ya. Renat bisa cek di kolom chat Zoom. Ini klik di sini ya. Ketik di sini. Nah, itu. Lalu untuk linknya nanti Renat bisa melalui link ini ya, Renat. Sebentar. Oke. Nah, Renat bisa sambil share screen ya, biar Miss bisa lihat. Oke. Ya, Bola. Jadi mungkin sambil bahas soal-soal yang ada di lesson 1.
Hmm, satu. Sudah bisa, Renat? Sudah berhasil? Dua. Sudah. Sudah? Oke. Coba, Renat, perhatikan dulu share screen-nya Miss ya. Sudah lihat? Sudah terlihat? Nampak share screen-nya? Apakah sudah nampak, Renat? Share Sudah. screen. Oke. Nah, nanti tampilannya di tempat Renat juga akan seperti ini ya, sama seperti ini. Nah, nanti Renat klik course, lalu pilih yang Python Pro, lalu Renat bisa klik yang Data Types. Nah, ini untuk modul pertama kita, Renat. Nah, kita lesson 1 ya. Kita klik pada nomor 1, Renat. Nah, oke, kita tunggu dulu. Ini masih proses kalau seperti ini. Oke, masih loading. Tunggu dulu. Loadingnya agak lama. Renat sudah berhasil buka platformnya. Sudah. Oke. Nah, ini ya Renat, coba diperhatiin dulu di share screen-nya dari Miss ya. Nah, ini soal pertama, the first program. Nah, kan sudah diklik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Renat. Lalu bisa klik nomor 1. Nah, ini ada soal Renat. Mark the scope of Python. There may be more than one correct answer. Jadi, kira-kira itu ada jawaban berapa, Renat? Bisa lebih dari satu ya, ternyata. Oke, kira-kira mana aja sih yang benar? Gitu. Ternyata programming game logic. Bisa ya. Ternyata programming game logic itu bisa digunakan bahasa Python gitu. Terus kita centang. Lalu programming robots itu juga bisa menggunakan bahasa Python ya. Gitu. Jadi kita centang juga. Lalu creating internet application, aplikasi internet juga bisa ya, Renat. Oke. Lalu ada apa ini, Renat? Auto. Nation of process. Oke. Nah, itu juga bisa ya, Renat. Lalu kita centang gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir apa ini, Renat? Building website. Oke, building website ya. Nah, ternyata semuanya bisa ya, Renat. Bisa menggunakan bahasa Python. Oke, nah kalau sudah, nanti Renat bisa klik bagian sini. Terus dicentang. Nanti warnanya jadi hijau kayak gini nanti, kalau benar. Oke, lanjut ya. Sampai sini paham, Renat? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, lalu klik nomor 2 selanjutnya. Oke, kita correct solution. Nah, oke, jadi jawaban yang benar, nanti kita ini ya, drag and drop. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan pada kolom. Nah, kita baca dulu. Kira-kira apa nih? The first comment will be written at the beginning of the line. Ya, berarti the start rule ya. Jadi, untuk menulis bahasa Python tadi gimana, Rena? Ditulis dari urut ya, dari baris pertama gitu. The beginning of the line. Lalu selanjutnya, comments are executed in order if they are written one under the other. Gitu. Jadi itu adalah ini ya, koma dan spasi itu juga perlu untuk kita perhatikan. Yaitu adalah rule of order. Lalu selanjutnya yang ketiga, uppercase letter cannot be changed to lowercase. Nah, jadi ini ya, huruf kapital dan huruf kecil itu tidak bisa saling menggantikan. Jadi kita perlu perhatikan. Gitu. Itu adalah rule of chord design. Gitu ya. Nah, sampai sini paham? Ya. Oke, nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan materi terlebih dahulu. Kita bisa baca agar lebih paham ya. The importance of typing quickly. Nah, apa sih ternyata pentingnya mengetik secara cepat gitu?
Nah, supaya memiliki performance yang lebih tinggi, Renat. Jadi nanti Renat bisa belajar mengetik lebih cepat gitu. Jadi bisa lebih efektif, lebih meningkatkan performance gitu. Nah, kita coba ya. Nih, ini kita akan mencoba seperti game, keyboard simulator. Nah, nanti Renat bisa mencoba untuk mengetik pada keyboard sesuai dengan yang ada di, nah ini, klik continue dulu. Ini bisa sesuai dengan yang ada di sini, algorithm program, programming language. Nah ini, jangan sampai ada yang typo ataupun yang terlewat huruf kapital dan huruf kecil. Diingat-ingat lagi ya, Renat. Oke, sampai sini paham, Renat? Paham. Oke, lalu selanjutnya nomor 4 masih sama seperti yang tadi. Ini latihan mengetik juga sama sebelumnya. Oke, lanjut ya. Nomor 5 juga masih sama. Ini kecepatan mengetik. Nanti akan melatih kecepatan Renat untuk mengetik. Lalu nomor 6 masih sama. Oke, selanjutnya bintang yang pertama kita lihat dulu. Oke, ada pertanyaan Renat. Check the correct statement about algorithm. Nah, kita suruh memilih dan mengecek kira-kira statement mana saja yang benar mengenai algoritma, Renat. Jadi, kita cek satu persatu ya. The algorithm executor does not know how to guess or synthesize. Nah, jadi ternyata ini benar, Renat. Kita centang ya. Gitu. Lalu, yang ini juga benar ternyata, Renat. An algorithm is sequence of action and the achieving a goal. Nah, itu juga benar. Lalu kita centang. Nah, selanjutnya yang terakhir. Ini juga benar, Renat. Operation are performed directly in the specified order. Gitu. Jadi, yang benar ada berapa, Renat? Ada 3 ya. Nih. Nah, kalau sudah nanti Renat bisa klik ada bagian, nah ini, centang di sebelah kanan. Nah, nanti kalau sudah hijau, berarti sudah correct solution gitu. Nah, sampai sini paham, Renat? Iya. Oke. Nah, selanjutnya ini sama persis latihan mengetik juga, Renat. Jadi nanti Renat bisa untuk latihan gitu. Lalu bintang yang ketiga, kita lihat ada apa nih gitu. Oh, ini kita klik dulu, Renat. Nah, untuk mengetahui perintahnya. Apa perintahnya? Nah, launch the written program. What's happening? After viewing the result, go to the next level. Jadi kita diminta untuk melihat, memperhatikan. Kira-kira dari program ini apa yang terjadi? Apa hasilnya, Renat? Nah, kita bisa mengeklik bagian ini ya, play. Sudah, nanti. Nah, ini kita lihat. Oh, ternyata outputnya gini, Renat. Soon I'll write my first program in Python. Nah, ternyata kita akan menggunakan fungsi print di sini. Print, lalu masukkan ini ya, jangan lupa petik. Kenapa ini? Kok dikasih petik? Karena dia adalah sebuah kalimat, Renat. Kalau sebuah kalimat, perlu untuk diberi tanda petik ya. Kalau angka atau bilangan, tidak perlu, karena dia bisa dioperasikan. Operasi matematika. Ada penjumlahan, perkalian, pembagian, gitu. Nah, sampai sini paham, Renat? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata sebelumnya itu diminta buat ke next level. Nah, ini yang akan ditanyakan di sini tadi, Renat. Yang sudah kita perhatikan. Mark the correct statement about the program from the previous level. Kita suruh diminta untuk ini ya, memperhatikan yang mana yang benar tentang program di previous level, di level sebelumnya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. The program print the word indicate in parentheses. Ini ternyata benar ya. Program akan ini ya, prints. Kata prints itu dikasih ini ya, tanda kurung. Parenthesis itu artinya tanda kurung. Nah,
Lalu, yang kedua ini, this program works endlessly. Ini salah. Lalu yang benar selanjutnya ini ada, the word print is used to print words. Jadi, kata print atau fungsi disebut dengan fungsi print itu digunakan untuk mencetak kata gitu. Jadi benar ya, kita centang. Nah, selanjutnya yang terakhir, this program perform three operation. Jadi program ini menggunakan tiga operation gitu, menampilkan ya perform gitu. Sampai sini Renat paham? Ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan pada data output Renat. Nah, ini ya. Mark the variant of code with no errors. There may be more than one correct answer. Jadi ada lebih dari satu kemungkinan. Oke, nah kita cek lagi ya. Nah, mana sih yang benar tuh? Kita perhatikan dulu. Yang pertama kenapa salah? Nah, print Python 1.0. Loh, ternyata ini tidak. Ini ya, dia salah. Kenapa, Renat? Kira-kira tahu nggak, Renat? Kenapa salah? Nomor satu. Kurung dan petik. Oke, iya. Jadi dia perlu ada ini ya, tanda kurungnya ya, sama tanda petik. Betul, berarti Rena udah paham ya. Sip. Oke, jadi nomor satu salah ya. Nah, nomor dua, kenapa salah Rena? Enggak ada petik. Oke, betul ya, udah paham ya. Oke, lanjut. Yang nomor tiga benar ya, Rena? Iya, betul. Nah, ini print, kurung buka, ketik Python 1.0 was released gitu. Python 1.0 was released sampai sini. Nah, itu di tanda petik lalu kurung tutup, diakhiri kurung tutup gitu. Nah, ini ya. Karena dia sebuah pernyataan ya. Jadinya dia perlu dikasih tanda petik. Jadi sudah betul. Nah, selanjutnya kenapa salah ini, Renat? Enggak ada petik. Iya, betul. Dia tidak ada petik. Terus yang terakhir, sudah benar ya. Jadi print, kurung buka, Python perlu dikasih tanda petik. Lalu 1.0, lalu koma, ya. Kenapa tidak perlu dikasih tanda petik? Karena dia sebuah bilangan, gitu ya. Sebuah angka atau bilangan gitu. Nggak perlu kasih tanda petik, nggak apa-apa gitu. Terus was released in itu perlu dikasih tanda petik. Nah, juga memisahkannya perlu dikasih tanda koma, Renat. Dan jangan lupa untuk memperhatikan spasinya gitu. Kadang ada error karena gara-gara spasi juga, Renat. Jadi kita perhatiin gitu, satu demi satu gitu. Nah, setelah ini koma, lalu spasi lagi. Lalu dimasukkan 1994. Lalu huruf tutup gitu. Sampai sini paham, Renat? Paham? Oke, sip, Renat. Good job. Nah, selanjutnya, ini sama seperti yang awal, Renat. Jadi kita akan latihan mengetik nanti, Renat, di sini. Kecepatannya dan ketelitiannya akan dilatih, gitu. Oke, nomor tiga. Apa perintahnya? Kita lihat dulu. Pada sebelah kanan. Oh, ternyata perintahnya ini, Renat. The program talks about the history of the Python language. Fix error, nah ini artinya kita suruh benarkan errornya. Nah, nih, fix error in using the print function. The program should display text that look like this. Oke, berarti kita diminta untuk outputnya seperti ini, Rena. Jadi kita perhatiin dulu, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki? Nah, ini karena sudah dikerjakan oleh Miss, coba Miss, nih ya, riset ya. Kita riset dulu. Nah, ini yang salah. Nah, nanti tampilannya di awal Renat seperti ini. Kita suruh membenarkan Renat. Jadi, kita perhatiin Renat. Kira-kira baris pertama perlu ditambah apa Renat? Supaya tidak error. Petik. Oke, petik di mana? Di sini ya, betul. Oke, ini ya, kayak gini ya. Nah, selanjutnya, yang baris kedua perlu ditambah apa Renat?
supaya benar. Bolong Oke, dikasih T-nya petik ya, seperti ini. Lalu apa lagi Renat kira-kira? Apa ya? Gitu. T-nya menjadi P kecil. Iya betul lah Renat teliti nih, good job Renat, keren. Udah paham nih Renat. Nah, coba kita klik play ya. Nah, ini sudah muncul outputnya Renat. Terus kita Ya, centang. Nah, kalau sudah hijau, nah itu berarti sudah betul. Oke, sampai sini Renat udah paham ya? ya. Oke, kita lanjut nomor 4 Renat. Nah, ini adalah contohnya ya. Eh, membuat smiley. Kita nanti akan diminta untuk membenarkan program yang sudah ada sebelumnya. Nanti tampilannya kita ini, prinsipnya apa tadi, Renat? Yang pertama rules-nya dimulai dari urut ya, dari pojok sini ya, kiri gitu. Dilanjutkan dari baris ke pertama sampai 13 sama ya. Harus urut seperti ini gitu. Nah, nanti kalau nggak urut perlu dibenerin dulu. Jadi tadi semula kayak gimana sih? Kita lihat dulu sih ya. Nah, awalnya seperti ini, Renat. Jadi yang perlu diperbaiki gini. Nah, kita hapus spasinya ya. Oke, kita hapus satu persatu supaya urut dan runtut. Nah, coba kita play, lalu centang. Lalu kita tunggu hasilnya. Sudah. Lalu pantas. Oke, sudah betul ya. Sampai sini paham, Renat? Oke, coba lanjut. Nomor 5 nanti apa nih? Nah ya, ini nanti Renat bisa latihan ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Ini sekilas dari latihannya yang akan dikerjakan oleh Renat, biar Renat ada gambaran seperti apa soal-soalnya gitu dan penyelesaiannya. Oke, ini sama seperti yang tadi. Nah, apa sih ini? Soalnya Renat tuh. Ternyata yang diminta outputnya seperti ini ya. The total amount of the employees. Jangan lupa, ternyata ada petik di sini tuh. Dia bikin salah nih. Nah, petik ya. Nah, harus teliti. Terus salaries, lalu titik dua. Dalam satu baris ya. Nah, kita diminta supaya programnya nanti outputnya seperti ini. Maka kita akan menggunakan fungsi print. Lalu kita akan gunakan petik yang pertama, gunakan petik dua. Gitu. Karena di sini yang diminta ini ya, pada kalimat ada petik satu. Nah, supaya tidak sama, maka kita gunakan petik dua. Gitu. Sampai sini paham ya, Nat? Paham? Oke. Nah, selanjutnya diberi tanda koma ya, untuk memisahkan antara value pertama dan value kedua. Nah, itu. Lalu, apa sih soalnya? Kita lihat lagi. The program calculates the amount for paying salaries to the sales department employees. A single sales department employee receives sekian. Nah, kita diminta untuk menggunakan operasi perkalian ya, Renat. Kita bisa menghitungnya. Nah, seperti pada matematika, nah kita bisa gunakan perkalian. Nah, kalau pada bahasa pemrograman Python, kita akan menggunakan bintang ya, Renat. Tuh, bintang. Seperti ini gitu. 12 star, lalu dimasukkan 53.670 gitu. Lalu kita play dan kita running. Centang. Ya. Sampai sini paham, Renat? Paham. Oke, sip, Renat. Good job. Keren banget, Renat, progresnya. Ya, lanjut. Nah, ini ada soal. Which one of the suggest code responds to the program in the picture? Nah, kira-kira mana sih yang hasilnya seperti ini, Renat? Oh, kira-kira, oh ini ternyata jawabannya ya. Tuh, print, nih. Nah, kita bahas aja nih, kenapa yang pertama salah, Renat? Kenapa ya? Kira-kira karena tidak ada ini ya, tanda kurung buka dan kurung tutup.
Kenapa perlu dikasih kurung buka dan kurung tutup, Renat? Tahu? Apakah tahu? Jadi 80-nya enggak dikalikan. Iya, betul. Jadi, kita dalam operasi matematika, kan Renat sudah biasa belajar matematika, nah, antara penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan yang mana? Yang perkalian ya? Iya, kalau ada penjumlahan dan perkalian yang didahulukan perkalian, maka kita perlu untuk memberi tanda khusus pada bilangan yang akan dioperasikan terlebih dahulu supaya tidak ini ya dikalikan dulu gitu. Jadi biar hasilnya sama seperti di sini outputnya 20.480 gitu. Jadi yang benar yang ini ya. Habis ini paham ya kan? Ya. Oke, gitu. Sip, lanjut lagi. Ini apa nih? Nah, ternyata ini Renat, kita diminta untuk menghasilkan program Python outputnya seperti ini. Rental price titik dua, lalu kita diminta untuk menjadi dua baris gitu. Ini ya tanda kotak biru ini barisnya. Yang kedua yang diminta outputnya di situ. Maka kita menggunakan dua baris di sini gitu. Print rental price kita ketik. Lalu kita baca nih. The company pays sekian. Lalu nih. Nah, ini ada 10%. Nah, kalau pada 10% pada Python, nanti akan kita ubah dulu. Kita convert menjadi bilangan desimal ya, Renat. Nah, kalau jadi bilangan desimal menjadi 0,1 ya. Nah, kita masukkan jadi ini nanti print kurung buka 85.000 ya ini. Tuh, dikalikan dengan star ya. Dikalikan 0,1. Nah, karena dia sudah perkalian, maka dia akan dihitung terlebih dahulu gitu. Lalu langsung saja, tidak perlu dikasih kurung buka kurung tutup lagi. Lalu ditambah 85.000 gitu ya. Nah, secara matematisnya kan gitu ya, harga rental akan 85.000 dikalikan diskon ini ya, 10%-nya, lalu ditambah dengan harganya, harga awalnya gitu. Oke, sampai sini paham, Rena? Paham. Oke, sip. Mantap. Sip ya. Nah, ini juga penjelasannya. Nah, ini outputnya yang diminta seperti ini, Renat. Should be allocated, lalu titik dua. Nah, outputnya ada di kanan. Jadi tidak perlu menggunakan dua baris ya. Cukup satu baris saja, Renat. Nah, di sini apa sih pertanyaannya? The employees of the development department have sent a request for the purchase of computers and their components. Nah, itu komponennya ada ini. 6 laptop untuk nih ya, 55.480 dolar. Lalu 3 monitor untuk 21.830 dolar. Dan 11 komputer untuk 411 dolar. Dan 5 keyboard untuk 290 dolar. Begitu. Nah, kita akan kembali lagi ke programnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan fungsi print. Print-nya kecil. Lalu tanpa spasi, kurung buka. Nah, karena outputnya yang diminta seperti ini, maka kita ketik. Jangan lupa, karena ini adalah kalimat string atau tipe data string, maka kita perlu kasih tanda petik ya. Should be allocated, kita ketik. Nah, ini dikutip gitu. Nah, untuk memisahkan antara ini ya, should be allocated dengan nilainya, maka kita perlu kasih koma terlebih dahulu. Nah, lalu di sini dikasih koma. Lalu spasi, jangan lupa. Oke, selanjutnya, karena kita diminta untuk membuat program ini ya, Renat. Jadi, kita masukkan 6 dikalikan ya, di start. Kalau di Python dikasih start. Start, terus dimasukkan nilainya. Lalu ditambah, ini jangan lupa spasinya. Lalu ditambah spasi lagi. Nah, itu 3, kenapa 3 ini? 3 dikali ini ya, gitu. Nah, itu sampai terakhir, gitu. Nah, sampai sini paham ya, Nat? Paham. Oke, good job, Nat. Nah,
Nah, terakhir ada apa nih? Kita lihat. Oh, ternyata output yang diminta ini, Rena. Ada dua baris ya. The storage can contain. Nah, ini kalau ada tanda kotak warna biru, itu nanti value yang diminta. Lalu files. Nah, baris kedua outputnya nanti yang diminta there will be kotak, itu nanti kita isi value. Lalu GB, gigabyte, lalu ada left gitu. The company has ya, 5.000 gigabyte data storage. Nah, bagaimana programnya? Lalu kita kembali lagi sebelah kiri, kita masukkan fungsi print. Nah, gitu. Kita ketik sama seperti ini, karena dia kalimat, maka kita tambahkan ketik dua. Oke. Nah, lalu the storage can contain sama persis seperti ini. Lalu kalau mau menulis value, kita pisahkan dengan ini ya, tanda koma. Lalu spasi, jangan lupa. Nah, yang diminta ini adalah ya, kita artinya apa sih Renat nih? The storage can contain ya. Jadi storage-nya bisa berisi berapa file gitu kan. Kita perlu menghitung, oh iya berapa file gitu kan. Nah, sebelumnya ada 5.000 gigabyte data storage di sini Renat. Nah, kita bisa dengan cara membagi ya. Ini adalah operasi bagi ya. Jadi bagi, kita bagi dengan 256 ya. Lalu, koma, files. Jangan lupa spasinya. Lalu selanjutnya, yang baris kedua, print, menggunakan fungsi print, lalu kita ketik sama persis dengan ini, there will be, lalu, koma, nah ini ada, kita masukkan operasinya. Oh iya, 5.000 tadi. 5.000, nah ini operasi apa, Nana? Kira-kira apa nih? Udah tahu belum, Nana? Seperti tanda persen ini. Ya, ini tanda persen ini kalau di Python adalah bagi ya, sisa, sisa ya. Dia adalah sisanya. Nah, jadi 5.000 sisanya berapa nanti kalau dibagi dengan 256 dikalikan 19. Nah, kenapa 19 ini? 19-nya dari mana gitu kan? Dari sini, Renat. 5.000 dibagi 256. Kita coba cek dulu ya. Udah kelihatan belum, Renat? 5.000 dibagi 256. Nah, 19 ya, Renat. Betul ya. Nah, tuh. Jadi di sini kita tulis, kita ketik ini 19 gitu. Terus lanjut lagi, koma, spasi, gigabyte left. Sesuai sama ini ya, outputnya gitu. Sampai sini apakah paham ya, Nat? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Belum aja. Oke, sip. Nah, karena tadi Miss udah ngejelasin nih, nah gantian Renat yang share screen ya, biar Miss bisa lihat progresnya. Oke, Renat udah bisa share screen belum? Udah tahu caranya? Udah. Sudah? Oke, sip. Nah, coba share screen dulu ya, Renat. Oke, sudah. Oh iya, betul. Ini udah progresnya udah bagus banget, Renat. Kita running dulu, Renat. Udah betul belum? Lalu centang. Kira-kira apa ya yang salah? Nah, kita perhatikan lagi Renat di sini. Spasinya. Ya, kita perhatikan. Setelah contain, the storage can contain, koma. Nah, itu jangan lupa spasi, Renat. Ya, oke. Nah, terus yang baris kedua juga sama. Oke. Yuk, coba di running dulu. Kira-kira udah benar belum ya? Running ulang. Coba yang play, play. Ya, itu. Langsung centang lagi. Udah benar? Belum ya? Kita cek lagi, kira-kira apa sih yang salah? Tuh. Print, the storage can contain, udah stop, koma, lalu 5.000 dibagi 256. Oke.
Nah, persen itu sebentar. Jadi sepertinya untuk persennya ya betul ya. Apa ya kira-kira? Oh iya, itu kan sudah perkalian, Renat. Jadi tidak perlu untuk diberi tanda kurung ya. Kurung. Eh, tapi tetap bisa dikasih sih. Kira-kira apa ya, Renat? Coba dicoba dulu aja. Ini kalau belum berhasil, kita ulangin lagi. Nah, belum belum benar ya. Nah, kira apa ya? Kita cek lagi dari baris pertama. Print the storage can contain files. Setelah konten itu tidak ada spasi kan ya, Renat? Oke, berarti sudah betul. Tidak ada spasi, ya. Lalu, print, there will be 50% ya. Gilbert Live. Coba dicek di bagian perintah lagi. Coba, Renat. Oh, ini Renat. Ternyata tanda baginya kurang lagi satu lagi. Tuh, itu kan untuk tanda bagi di Python perlu dua garisnya. Yang atas, baris pertama. Nah, itu ditambah lagi stripnya. Tanda garis miring ya. Nah, garis miring gitu. Oke, kita cek lagi apakah sudah benar. Jangan lupa centangnya diklik. Oh, itu. Iya, kurung bukanya perlu dikasih. Nah, iya sip. Keren, Renat. Oke, sudah betul. Sudah paham ya, Renat, sampai sini? Ya, Oke, sudah memahami. Nah, nanti selanjutnya Renat bisa buka selanjutnya. Coba klik di data output. Nah, iya. Additional task. Ya, itu bisa untuk pelatihan Renat. Oke, ini sambil buka dulu. Additional task. Perintahnya apa, Renat? Baca dulu. Tuh ya. Outputnya yang diminta, yang di sebelah kanan. According to the statistic. Tuh, nggak kelihatan. Terlalu kecil. Terus baca dari sini ya. According to statistic in 2019, bla bla bla, sampai ini. Oke, berarti kita diminta untuk membuat programnya. Kita gunakan apa, Renat? Renat sudah pernah belajar tentang variabel belum? sudah. Sudah, oke. Kita akan menggunakan variabel apa? Renat mau gunain apa? Hours ya, coba. Kita gunakan hours. Hours sama dengan, gitu. Ya, betul. Sudah benar. Oke. Nah, terus di sini hours. Oke, langsung saja Renat. Tidak perlu dibuat perjumlahan. Langsung 6. Hours sama dengan 6 gitu. Nah, ini langsung saja. Itu langsung 42. Oke, lalu selanjutnya apakah sudah benar? Ya, coba kita running. Klik play, lalu centang. Belum benar ya? Kita cek lagi ya, Renat. Kira-kira apa ya yang salah? Coba print according. Oh, sudah benar. Oke, sip. Good job, Renat. Lanjut lagi. Nomor 2. Oke. Nah, itu outputnya yang diminta itu, Renat. Oke. Renat bisa coba latihan dulu. Oke.
Boleh. Nanti Renat biar bisa tahu salahnya di mana, errornya gitu. Oke, keren nih, Renat. Udah memahami. Good job, Renat. Ya. Oke, documentation-nya. Good job banget nih. Renat keren banget. Udah tahu basic-basic dari Python. Oke, share screen lagi ya. Bentar-bentar. Kok sih? Iya, bunga itu apa? Dan bentar ya. Oh ini tadi materinya. Sebentar lagi kita sudah selesai nih. Sampai jam 8. 20.00. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, Renat. Slideshow. Tunggu dulu. Lagi. Oke, tadi kita sudah belajar di platform Algorithmics ya, Renat. Nah, sudah belajar latihan-latihan yang ada di sana tadi. Oke, sudah membuat first program oleh Renat. Nah, ini tadi. Oke, kita bisa bahas ini lagi ya, kita untuk mengingatkan Renat. Nih, the print function. Nah, kita bisa menggunakan beberapa function, syntax ya. Nah, di sini ada seperti operasi matematika. Ini untuk perkalian ya, multiplication. Multiplication itu berupa bintang ya, Renat. Lalu untuk total itu plus ya, jumlah gitu. Terus ada difference ini untuk mengurangi ya, mengurangi menggunakan tanda minus. Lalu ada pembagian. Oke, sampai sini paham Renat? Ya, Oke, nah ini print. Nah ini yang selanjutnya ada persen nih. Tadi persen untuk menghitung apa Renat? Sisa ya. ya. Sisa. Iya, betul. Sisa. Jadi, tanda diingat-ingat untuk tanda persen pada Python itu digunakan untuk menghitung sisa, gitu. Terus ada tanda ini tadi yang kita gunakan, dan nah ini apa sih? Tuh, ternyata untuk ini ya, the integer part of the division tuh. 14 bagi 3 berapa? Tuh, 4 gitu. Integer, bilangan bulat artinya. Integer adalah bilangan bulat kalau matematika. Nah, lalu ada yang ketiga, print 3 bintang-bintang 3. Nah, ini adalah apa ini? Kira-kira Renan tahu? Pangkat. Iya, betul. Keren, good job. Iya, jadi 3 pangkat 3. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 ya. Sama dengan 27 ya. Ini adalah aplikasi matematika kalau di Python programming gitu. Nah, ini tadi juga udah kita gunakan. Kita bahas ya tadi ya. Antara kurung buka ini tadi. Kenapa perlu dikasih kurung buka di sini, Renat? Jadi satunya enggak dikali 7. Iya, betul. Karena dia di sini penjumlahan ya. Jadi, untuk menghitung terlebih dahulu, kita kasih tanda kurung gitu. Supaya dia dioperasikan. Gitu. Kalau di sini, perbedaannya apa, Renat? Enggak dikasih kolom. Oke. Ya, betul. Good job. Jadi di sini satu ditambah satu ya. Karena tidak ada tanda kurung, maka
kita kalikan dulu ya. 1 dikali 7 berapa, Renat? 7 ditambah 1, 8 gitu ya. Sampai sini paham? Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, karena ini diberi tanda kurung, maka dihitung terlebih dahulu. 1 ditambah 1, 2. 2 dikali 7, 14 gitu. Nah, sampai sini Renat paham apa bedanya yang pertama dan kedua? Paham. Paham ya? Sekalian belajar matematika ya, mengingat kembali. Nah, karena ini sudah sampai conclusionnya sekarang, Renat. Kita sudah belajar apa aja hari ini. Nah, itu. Kita ulangi lagi ya. Kita ingatkan. A function is an algorithm made up in a programming language and which has a unique name. Jadi sebuah fungsi adalah algoritma yang digunakan dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik gitu. Kita bisa memberi namanya sendiri gitu, bebas mau dikasih nama apa. Tapi kita sesuaikan sama konteksnya ya, dengan. Nah, yang kedua, it is possible to pass data to some function. There's its argument. Oke. Lalu yang terakhir, print function, print kurung buka kurung tutup, itu untuk mencetak ya, for printing. The parameters specified in the parentheses di kurung buka kurung tutup gitu. Jadi print, fungsi print digunakan untuk mencetak apa yang ada di dalam apa yang dispesifikasikan pada kurung buka dan kurung tutup tadi. Oke, sampai sini apakah paham, Rena? Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada, berarti udah paham semua ya. Ucap. Nah, ini tadi ya sudah kita bahas. Apa itu, Rena? Apa bedanya algoritma, programming language, dan program? Masih ingat? Algoritma itu urutan, Mm-mm. programming language itu Ya, untuk mempercaya dengan komputer. sip. Oke, Program itu algorithm oke. program language. Oke, good job. Renat udah paham apa bedanya algoritma, programming language, dan program gitu. Sebelumnya belum mengerti dan sekarang Renat sudah paham ya apa bedanya algoritma, programming language, dan juga program gitu. Good job Renat sudah paham konsepnya. Oke, yang kedua, what the function? Apa itu fungsi, Renat? Kira-kira fungsi apa yang Renat tahu ketahui? Print. Print, oke, good job ya. Jadi kita tadi sudah menggunakan fungsi print ya, print untuk mencetak ya. Oke, jadi fungsi print untuk mencetak. Oke, good job. Dan lanjut ya, nomor 3. What is this function needed for? Nah, kegunaan function itu untuk apa, Renat? Tadi fungsinya. Oke, jadi fungsinya dari function, tadi kita bisa menggunakan contohnya yang print tadi untuk mencetak gitu ya. Nah, ternyata masih ada beberapa lagi function-function lainnya di Python. Nah, kita akan pelajari pada lesson-lesson berikutnya gitu ya. Jadi disesuaikan dengan fungsi tiap kegunaan tiap fungsi gitu. Oke. Nah, tadi sudah. Nah, tadi Renat sudah belajar yang nomor 1, 2, additional task juga sudah. Dan Renat bisa mengetahui documentation-nya pada ini ya, documentation printing the data. Oke. Nah, terima kasih banyak Renat pada hari ini sudah menyempatkan hadir di kelas Python Pro. Apakah seru, Renat? Iya. Seru? Gimana kelas hari ini menurut Renat? Dapat apa aja pelajarannya? Hmm. Belajar function ya tadi ya.
Kita belajar Ya. function, algoritma, programming language, dan juga program gitu. Oke, oke, karena sudah paham nih, udah keren banget Renat progresnya. Aku lihat tadi sudah memahami basic-basic dari Python. Nah, kita akan melanjutkan materi di berikutnya di minggu selanjutnya ya, Renat. Thank you Ya. sudah hadir pada malam hari ini. Oke. Nah, Renat sudah bisa live ya. Betul. Makasih ya Renat. Bye-bye. Kasih ya, Bu. Bye. Ya, sama-sama.